Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ala nikmatil iman wal islam wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Para jamaah Ustaz Zakat Tarik dimanapun berada, para ikhwan TKN dimanapun berada, yang di bawah, khususnya yang di bawah bimbingan Guru Syekh Abdul. Manusia ini dilahirkan dari orang tua itu membawa warisan tabiat sifat kedua orang tua dan ruh yang ada di jasad setiap manusia, itu namanya ruh jismani atau roh tabi'i atau ruh hayawanun natik. Permasalahannya ketika manusia sudah lahir dan sudah dewasa di dunia ini, maka yang harus dicari adalah jati diri, hakikat diri. Dicari hakikat diri. Hakikat dirinya. Karena yang namanya jasad dan ruh itu menyatu, di mana ruh itu menggerakkan jasadnya, ruh digerakkan oleh izin Allah. Kalau itu tidak dicari jati dirinya, manusia itu akan kesasar untuk pulang. Usul kepada Allah. Dan kesempatan di dunia ini bagi mereka yang sudah akil balik, itu tentu harus mencari seseorang yang bisa membukakan hakikat jati dirinya. Dalam kitab-kitab tasawuf karangan ulama-ulama sufi terkemuka seperti Imam Al-Ghazali, Ibnu Athaillah Al-Askandari, bahkan sarah-sarah kitab daripada Ibnu Athaillah, Sarah Hikam bi Qaulul Himam, kitab An-Nurul Qulub,
Anwarul Qudsiyah, Abdullah Al-Sarani. Itu semua kitab-kitab yang ada mendukung, mendorong seseorang untuk mencari namanya waliya mursyid atau guru murid. Kenapa dalam kitab-kitab ulama terdahulu itu seperti yang disebutkan tadi, mereka mendorong bahwa manusia itu tidak akan sempurna sekalipun dia berilmu, sekalipun dia terkenal, kalau tidak menemukan Syekh Mursyid guru rohani. Guru rohani. Kemudian zaman sekarang ada nggak? Zaman. Kamu itu Ada. Tapi orang sekarang ini ketika Islam ditegakkan, didirikan berdasarkan iman, Islam, iman, ihsan, mereka cuma mempelajari kulit dan kulit. Mereka hanya mempelajari tauhidnya saja. Disiplin ketauhidan dengan dari sifat 20-nya dijabarkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Mereka mempelajari dari segi Islam, itu fikih, berbagai mazhab fikih. Ketika mereka mau ihsan, maka tasawuf pun hanya sekedar dibaca. Sekedar dibaca, tapi tidak dia tembus lagi ke sisi lain, yaitu yang bisa menembus ruh dia. Kalau dalam Al-Quran itu yas'alunaka anir ruh, qulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang ruh, katakan di dalam ruh, ya, di dalam masalah ruh itu urusan Tuhan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah diberikan ilmu tentang ruh itu kecuali yang sedikit. Menguraikan tentang ruh tentu terbatas. Ketika orang itu bicara tentang ruh jismani, tapi ulama-ulama sufi bisa menguraikan kata-kata ruh di situ yang diarti tentang kolbu. Maka ulama-ulama sufi membagi makna ruh bimana kolbu. Kolbu dibagi dua. Ada makna arti kolbu itu segumpal daging, ada rongga bolongnya, segumpal daging, dan semua hewan pun punya. Tapi makna hati yang kedua, kolbu itu maknanya tentang ruh, latifah, robani, ruhani, rohmannya. Nah, yang ini yang kita akan membahas, mendalami tentang kolbu bimana latifah, robani, ruhani, rohmaniyah itu. Itu nggak semua manusia memilikinya, dan itulah yang Ustaz Jakatori katakan, manusia kalau sudah dewasa akil balik, dia harus mencari jati diri itu, dan itu diletakkan di diri setiap manusia. Tapi ada yang membukanya. Siapa yang membukanya itu? Syekh Mursyid. Syekh Mursyid yang membukain tentang latifah robani. Makanya dalam Torekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah itu
dibagilah yang latifah itu ada 7 latifah yang ada di diri manusia yang harus dipahami. Ada latifah qalbi, latifatul ruh, latifatul siri, latifatul khofi, latifatul ahfa, latifatul nafsi, latifah qalam. Ketika sudah dibuka 7 latifah tadi, barulah terlihat. Maka dalam catatan buku Syekh Abdurrahman Bismillah Tabiru, ketika latifah terbuka itu ternyata ada dosa-dosa latifah. Dosa-dosa dilakukan latifah itu pun harus dibersihkan. Di latifah qalbu ada nafsu setan, nafsu keiblisan, lawamah, hubud dunia, mengikuti hawa nafsunya. Itu dosa latifah, harus dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Itulah yang Ustaz Jakatori katakan, datang ke Gemursid, dikasih dibuka itu ternyata ada dosa-dosa. Makanya Aba Guru Syekh Abdurrahman mengizazahkan talqin zikir khafi wadzkur fi nafsika itu. Oh, ternyata baru latifah qalbi ada dosanya itu. Dikasihlah oleh guru, ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Biar apa? Biar si latifah qalbi ini dia nyadar bahwa dia diajak untuk ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Waqdi ala latifatul qalbi anwari tajali afalil uluhiyah al-faidatu min qalbi habibika sayyidina Muhammad SAW wala qalbi syafika. Ada masa baru di situ ada alat cara membersihkan likul insaqala wasikola qalbi zikrullah latifah qalbi yang ada penyakitnya tadi itu sifat keiblisan, sifat kesetanan, hawa nafsu, lawama, hubudunya, tembak dengan Allah 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 100 kali baru doanya Rabbana zolamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Warnanya kuning. Disitulah Aba Guru memberikan cara membersihkan dosa latifah qalbi tadi, yaitu dengan ajas tujuan munajat, zikir dan doanya. Masya Allah, itu baru dibuka latifah qalbi ternyata ada dosanya. Masya Allah, di dalam nih kita nggak kerasa hubudunya itu adalah dosa latifah. Kita tidak terasa bahwa mengikuti hawa nafsu adalah dosa latifah, dan kita tidak terasa bahwa sifat keiblisan yang ada di anak khairu minhu itu adalah dosa latifah. Dosa latifah qalbi, saudara. Sering membuat hura-hara, sering membuat bugdo, emosi, perpecahan, adawah di antara ikhwan atau di antara masyarakat. Itu pun namanya di diri ini sifat kesetanan yang ada di latifah qalbi itu penyakit yang harus dibersihkan dengan zikir khafi, tanpa disuarakan, tanpa huruf. Itulah Syekh Mursyid. Ketika dibuka latifah qalbi kita, ternyata masih ada dosa-dosa latifah itu. Apa dosa latifah? Yang pertama hubudunya, kedua lawama, mengikuti hawa nafsu, kesetanan, keiblisan. Maka Aba Guru Syekh Abdurrahman memberikan yang disebut ajas tujuan munajat, zikir dan doa. Disatukanlah kata-kata ilahi anta maksudi, berarti si latifah qalbi itu diajak untuk belajar, jangan hubudunya. Untuk ilahi anta maksudi, tujuan si latifah qalbi diajak untuk
ilahi anta maksudin, kau adalah tujuanku, ridhomu yang ku cari. Bukan untuk jasad kitanya, tapi ruh yang ada di kita itu. Itulah yang Allah bilang sedikit ilmunya orang mengetahui ilmu ini. Yas'alunaka aniru kuliru min amri wa ma utitu minal ilmi ila qalila ini. Masya Allah, ketika dibuka oleh Syekh Mursyid, wali Mursyid, ternyata latifah qalbi itu masih ada dosa-dosa latifah. Makanya seorang murid harus dzikir. Wazkur rabbaka fi nafsika itu. Dzikir tembusin latifah qalbinya. Ba'da sholat tidak qadim sholat fadzkurullah yaman wa qu'udan wa ala bikum. Kalau kamu setelah sholat dzikir jahar, dzikir hopi, duduk, berdiri, berbaring, dzikir. Seperti itu saudara. Masya Allah, ini baru satu. Nah, ikhwan, para murid-murid Syekh Abdurrahman, jadi jangan ketika naik tingkat dari latifah qalbi ke ruh, jangan bangga Anda sudah naik latifah. Ternyata ditampakkan dosa-dosa latifah itu yang harus kerja keras seorang murid untuk melawan si hawa nafsu lawama, kemudian nafsu kesetatan, keiblisan, dan yang terakhir adalah melawan yang disebut hubbud dunya. Nah, dosa-dosa latifah seperti itu tanpa ke guru mursyid tidak bisa. Karena Syekh Mursyid inilah yang bisa membersihkan, yang seperti kata Nabi likulli syai'in sekolah wasliqul zikrullah, setiap sesuatu adalah pembersihnya. Alat pembersih hati adalah zikrullah, zikir ingatan kepada Allah. Bahkan Rasulullah mengatakan ala inna fil jasadil mudghah, ingatlah di dalam diri manusia itu ada segumpal daging, insyaallah sajadul wa in fasada jasadul wala ihariya qalbu. Itu pun harus dibongkar. Jadi mana hati yang aktif, yaitu robani, ruh robani, ruhani, rohmaniyah, yang dalam Torekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah disebut latifatul qalbi. Dibuka latifah qalbi sama guru mursyid, ternyata ada dosa-dosa latifah. Dosa latifah di latifah qalbi, pertama adalah hubbud dunya, kedua adalah lawama, mengikutin hawa nafsu, nafsu kesetan, nafsu iblisan itu. Makanya harus dibersihkan dengan zikir hopi. Zikir hopi adalah zikir senjata murid untuk melawan musuh-musuh secara gaib yang ada di dunia. Jadi ternyata manusia nggak cukup ketika ada kerangka jasad. Kerangka jasad di kita tahunya mata, telinga, mulut, hidung, ya berhias, dihiasi dengan pakaian-pakaian yang bagus. Ternyata ketika manusia bicara tentang ruhnya, ketika yas'alunaka amiru kullu min amri wa mautil min ilma qalila, oh di dalamnya manusia itu ada lagi yang disebut ilmu latifah, yang latifah, yang kelembutan itu ketika dibuka berarti jangan bangga kita sudah beres. Di situ ada kerja keras melawan dosa latifah yang ada di diri manusia. Nah, kalau manusia sudah tahu ilmu latifah, dosa-dosa yang ditampakkan, ditajalikan oleh seorang guru, oh dosa latifah qalbi itu ada hubbud dunya, lawama, ada nafsu keiblisan, ada nafsu kesetanan, mengikuti hawa nafsu, hubbud dunya. Nah, salah satu solusi diajarkan yang disebut zikir khafi, tanpa huruf, tanpa suara, itu tujuannya melawan dosa-dosa latifah yang ada di diri manusia. Luar biasa. Mudah-mudahan mereka yang sudah latifah ruh, latifah qalbi dulu, Anda jangan bangga, Anda jangan merasa wah saya latifahnya sudah kebuka. Tapi ketika dibuka latifah itu ada dosa-dosa latifah yang harus kerja keras membersihkannya dari penyakit-penyakit likulli syai'in sekolah wasikolah qalbi zikrullah. Karena kalau kita melihat kerangka jasad kita,
ya kita nggak ada apa-apa. Tapi ketika dibuka di alam ruh, di latifah qalbi itu, barulah kita tahu ada dosa latifah ternyata. Nah, dosa latifah itu yang disebut di kalangan ahli sufi yaitu akhlak mazmumah atau disebut najis maknawi yang tidak terlihat oleh kasat mata kita, tapi di dalam itu ada. Mudah-mudahan kita dituntut robitoh mursyid itu seperti itu. Kenapa robitoh mursyid itu penting dan wajib dalam berzikir khofi khususnya? Karena itu akan melawan tentang dosa-dosa latifah tadi. Kita nggak tahu untuk cara membersihkannya. Maka Syekh Abdurrahman, guru kita mursyid 38 dari Toreko, dari Wanaksabannya, mengajarkan ajas tujuan, kemudian munajatnya, kemudian zikirnya, kemudian doanya disatukan. Itu yang akan merubah jadi ada cahaya iman, cahaya Islam, ma'rifatullah. Dan mudah-mudahan jangan kalah, jangan pesimis bahwa di diri kita itu setelah dibuka ada dosa-dosa latifah yang harus diberikan. Disitulah dituntut ketika masuk ke alam latifah qalbi, kebuka, di situ masih ada penghalang-penghalang, masih ada pagar-pagar yang jauh. Disitulah butuh robitoh mursyid, menghadirkan guru ketika kita membersihkannya, melawan dosa latifah qalbi itu berupa nafsu, ya, mengikuti nafsu, kesetanan, keiblisan, ya, kemudian nafsu lawamah, kemudian hubudunya. Itu adalah dosa-dosa latifah qalbi yang harus kita bersihkan. Tentu sekali lagi bahwa zikir khafi itu yang terpenting menghadirkan guru. Bagaimana cara menghadirkan guru? Membayangkan wajah guru, itu yang disebut robitoh mursyid. Abah guru menjabarkan pakai ilmu guru, pakai amal guru, pakai marifat guru, pakai adab guru. Itu yang bisa berhasil ketika si murid itu berzikir. Hakikatnya dia sedang sikolah. Sikolah itu membersihkan. Likulli syai'in sikol wasikolatul qalbi zikro. Setiap sesuatu alat pembersihnya, alat pembersih hati itu hanya zikrullah, pikir kepada Allah, ingatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan di Jumat pagi ini mendapat motivasi, dorongan bahwa bertorekoh itu kenapa harus punya guru mursyidnya, yaitu seperti itu. Karena kita masuk ke alam gaib, alam malakut jabarut itu yang disebut alam latifah qalbi ini, nggak bisa kita dengan baca buku, nggak bisa dengan kita menganalisa. Guru lah yang menuntunkan lah. Itulah yang perlu ada tuntunan dari seorang walia mursyid, bukan kiai, bukan ustadz, bukan buya, karena mereka itu sebenarnya ruhnya belum hidup. Kalau walia mursyid, ketika kita dibukakan latifahnya, ternyata terlihat dosa-dosa latifah dan dikasih alatnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabi ilasi Muhammad ala ali salim taslima Allahumma sholli ala abi asim Muhammad wala ali wasalim taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi